Saya ingin membagikan kepada kawan-kawan, begitu Anies Baswedan mau mendirikan ormas saja kemarin PKS mulai panik. Dan ini terdeteksi oleh pengamat politik Adi Prayitno. Kepanikan PKS ini dikaitkannya dengan pernyataan Mardani Alisera, kalau membuat ormas bolehlah Anies, tapi partai jangan. Apa artinya bagi kita di sini? Artinya memang nama Anies Baswedan ini ditakuti karena terbukti tindakan-tindakan dia ini, perjalanan dia ini, rugi orang kalau tidak bersama dengan Anies Baswedan. Apalagi PKS yang selama ini bersama Anies Baswedan. Naik turunnya PKS itu tergantung Anies Baswedan. Bagi saya itu adalah pengakuan dari Mardani Alisera yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik, kalau ormas boleh. Bagi kita sebagai pendukung Anies Baswedan, memang PKS ini dari kemarin-kemarin ini kan lateyung dia ini. Sebenarnya dia tidak mengusung Anies Baswedan pada waktu pilkada gubernur tuh sudah mulai disadari oleh PKS. PKS yang rugi, bukan Anies Baswedan yang rugi sebenarnya. Ketika Mardani Alisera mengatakan bahwa Anies jangan bikin partai ya, kalau ormas boleh, ini sebagai bentuk bagaimana PKS itu memang gagal move on dari Anies Baswedan. Udah dicoba oleh PKS, bergabung ke Kim, usung Suwono, tidak bersama Anies Baswedan. Kalah kan? Dan PKS pun tak mendapatkan apa-apa begitu bergabung ke Koalisi Indonesia Maju saat ini. Menteri tidak, wakil gubernur pun Suwono hancur sudah. Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Sidul, dan itu terbukti. Kalau dari data yang kita punya, dukungan total Anies Baswedan kepada Pram dan Sidul inilah yang kemudian menggenapi bagaimana Pilkada Jakarta itu dimenangkan oleh Pram dan Sidul dalam satu putaran. Sebenarnya bukan di Jakarta aja PKS rugi. Di Depok selama ini dipegang oleh PKS. Menang PKS di Depok. Tapi begitu PKS tidak mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Depok pun PKS kalah. Dan bagi kita sebagai pendukung Anies Baswedan menjelaskan kepada kita bangga. Kita bisa membanggakan diri tetap mengusung Anies Baswedan sampai saat ini. Kenapa saya katakan sampai saat ini? Jelas sekali pagar laut itu diturunkan oleh Tuhan, diledakkan oleh Tuhan pada saat ini. Kenapa diledakkan saat ini? Diledakkannya sama dengan kasus reklamasi. Orangnya itu juga. Dan Prabowo gamang mengambil keputusan. Artinya bagi kita sebagai pendukung Anies Baswedan yang cocok sebenarnya. Untuk apa? Untuk jadi presiden? Ya, karena pagar laut itu menjelaskan kepada kita. Anies Baswedan direklamasi pantai dengan tuntas. Kepastian. Mencabut dari akar masalahnya betul-betul. Kalau sekarang apa yang terjadi? Begitu Prabowo mau mencabut pagar laut, menteri-menteri yang ada endorse-nya dari sana mulai sekarang ini membantah Prabowo. Bahkan ada yang ingin menggiring ke masalah lain agar Prabowo tidak mengambil keputusan dari yang berpihak kepada rakyat. Bagaimana keputusan yang berpihak kepada rakyat dengan pagar laut ini? Sudah terdeteksi bahwasanya narasi yang dibangun untuk menakut-nakuti, untuk memasang pagar laut, bahkan menerbitkan HGB yang palsu, itu dinarasikan awal-awalnya adalah dari PSN. Karena ini PSN, rakyat harus menyerahkan. Karena ini PSN, HGB harus dibentuk. Semuanya berhulu dari situ. Ujung-ujungnya adalah pagar laut. Seharusnya Prabowo saat ini mengambil keputusannya satu, ambil dari kepalanya, tutup itu PSN, cabut itu PSN, seperti Anies mencabut reklamasi. Justru hal-hal di bawahnya itu akan mengikut nanti, habis itu semua nanti. Tapi kalau PSN masih dipertahankan, tidak seperti Anies Baswedan mengambil keputusan mencabut izin reklamasi, ini akan terus-menerus. Karena ada pihak-pihak yang kepentingannya, yang telah merasa enak selama ini, yang sudah dikenyangkan oleh oligarki di balik pagar laut ini, yang akan terus melawan Prabowo. Artinya bagi kita sebagai pendukung Anies Baswedan, kita mengerti bagaimana Anies bisa memetakan masalahnya. Tak perlu ada bukti begini. Seorang pemimpin, apalagi tingkat nasional, seharusnya bisa mendeteksi apa sebetulnya akar masalahnya. Begitu akar masalah terdeteksi sama dia, itu yang akan diambil, itu yang akan dicabut supaya mati semua permasalahan itu. Anies lah yang bisa melakukan pada waktu reklamasi.
Apa kita tidak bangga terus mendukungnya sampai saat ini? Itu juga lah yang membuat PKS sekarang menyesal. Bukti-bukti itu sudah dihadapkan ke depan mereka. Apa panik? Nggak panik. Anies mau bikin ormas sendiri, jangan-jangan, atau partai sendiri. Jangan-jangan seluruh pemilih PKS itu nanti masuk ke partai Anies, masuk ke ormas Anies. Artinya kalau ormas Anies Baswedan, dia bisa mengarahkan lagi seperti dia mengarahkan pada waktu di Pilkada Jakarta. Dia bisa arahkan yang mendukung dia kemarin itu yang ada di PKS, dia bisa arahkan ke partai lain. Ini sebenarnya teknik jitu lagi dari Anies Baswedan, tidak membuat partai. Tergantung partai mana nantinya, karena partai ini kan katanya punya visi dan misi yang gak jelas. Tergantung situasi, seperti Nasdem kemarin membelot dari Prabowo, ataupun PKB membelot dari Prabowo, ataupun Demokrat. Artinya partai-partai ini pragmatis. Anies sudah mengetahui hal itu. Jadi kalau dia bikin ormas, seluruh pendukung dia baik dari PKB, dari Nasdem, ataupun dari PKS, bisa-bisa diarahkan kepada partai yang mau mendukung dia. Kan itu, sederhana kan? Trik jitu Anies Baswedan. Apa nggak menyesal PKS mengeluarkan orang atau tidak mendukung orang tersebut, tidak berada pada pihak dia? Menyesal lah bro.